Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Masih di pembahasan tentang azan dan iqamah. Ini tepatnya pada subtopik Sunanul Azan, sunnah-sunnah azan. Jadi ada 13 poin yang disampaikan oleh para ulama di sini. Apa saja yang disunnahkan terkait azan ini. Wa yusannu lil azanil umurut taliyah. Disunnahkan untuk azan beberapa perkara berikut. Yang pertama, ayatawajjahal muazzinu ilal qiblah. Di muazzin menghadap ke kiblat. Ini sunnah ya. Artinya kalau ada yang tidak menghadap kiblat ya sah saja ya, tetapi kurang keutamaannya. Li'annaha asyraful jihati wa huwal manqulu salafan wa khalafa. Karena kiblat itu merupakan seutama-utama arah yang paling utama. Dan itu yang dinukilkan baik dari generasi salaf dan khalaf. Artinya dari dulu sampai sekarang orang azan itu ya menghadapnya ke kiblat. Yang kedua, wa ayyakuna tahiran minal hadatsil asghari wal akbar. Ya, sunnah berikut adalah suci dari hadas, baik yang kecil dan maupun yang besar. Hadas kecil maupun hadas besar, suci dari itu. Fayukrahul azanu lil muhdis. Maka dimakruhkan azan bagi orang yang berhadas. Makruh azan bagi orang yang berhadas. Wa azanul junubi asyaddu karahah. Dan azannya orang yang junub lebih makruh lagi. Ya, meskipun kalau ditanya hukumnya ya tetap sah. Hanya saja makruh. Ya. Terlebih kalau dia hadasnya besar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhur. Aku tidak suka menyebut Allah azza wa jalla kecuali dalam keadaan suci, illa ala tuhurin. Atau dalam redaksi lain ala taharah, dalam keadaan suci, taharah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, wa ayyu azzina qa'iman. Dia azan dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi disunnahkan azan dalam keadaan berdiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Ya, yang lalu sudah pernah kita baca ya. Ya Bilalu qum fanadi lis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah lalu serulah untuk salat. Ini yang lalu sudah kita bahas ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat, sunnah berikutnya ayyal tafita bi'unuqihi la bisadrih. Dia menolehkan lehernya, menoleh dengan lehernya, bukan dengan dadanya. Ya, dengan leher gini ya, namanya menoleh. Kalau dengan dada itu namanya menghadap. Dengan leher saja, bukan dengan dadanya. La bisadrih, yaminan ke arah kanan. Fi hayya 'alas shalah. Ini pada lafaz hayya 'alas shalah. Ketika dia mengumandangkan lafaz ini, dia menghadap ke kanan. Lehernya ya, bukan dadanya. Wa yasaran fi hayya 'alal falah, dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Ini pada hayya 'alal falah dia menoleh ke kiri, ya lehernya saja ya, lehernya gini ya.
Rawal Bukhari anna Aba Juhaifah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Al Bukhari, ini dasarnya ya. Sungguhnya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitu Bilalan yu'azzin, aku melihat Bilal azan. Faja'altu atatabba'u fahu huna wa huna bil azani yaminan wa shimalan. Lalu aku memperhatikan mulutnya Bilal itu ke sana dan kemari ya ketika azan, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri ya. Ya ini pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya hayya 'alas shalahnya ke kanan, hayya 'alal falahnya ke kiri. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ayurattila kalimatil azan. Dia membaca tartil ya kalimat-kalimat azan itu. Tidak dengan bacaan yang cepat, yang tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid ya, tapi dengan tartil. Wa huwa ta'anni fi, dia baca perlahan-lahan. Dan itu ya biasalah kita dengar azan ya. Bukan seperti kita baca Al-Qur'an yang cepat ya. Bahkan agak panjang ya. Wa huwa ta'anni fihi, dibaca dengan perlahan ya. Li'annal azana i'lamun lil ghaibin, karena azan itu pemberitahuan bagi orang yang tidak ada di tempat. Beda nanti dengan iqamah. Iqamah itu pemberitahuan bagi yang ada di masjid untuk bangkit. Sementara azan itu kan untuk orang yang tidak hadir di situ. Jadi orang-orang yang ada di luar. Fakana tartilu fihi ablagha fil i'lam. Maka tartil dalam azan itu lebih mampu untuk menyampaikan pengumuman itu, lebih cocok ya sebagai pengumuman. Pesannya bisa lebih tersampaikan dengan cara itu. Kemudian yang keenam ini termasuk sunnah azan yang banyak terabaikan ya, banyak yang tidak melakukan ini ya. Yang keenam, at-tarji' bil azan. Tarji' dalam azan. Apa tarji' itu? Wa huwa ayyatiyal muazzinu bisyahadataini sirran qabla ayyatiya bihima jahra. Yani muazzin itu bersyahadat secara sir sebelum dia menyampaikannya secara jahar. Jadi ketika sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah itu sebelum dia lafazkan jahar, dia baca sir dulu. Dia baca perlahan dulu asyhadu alla ilaha illallah, baru kemudian dia lantunkan keras. Ini kadang tidak dilakukan ya. Padahal ini sunnah ya. Demikian pula dengan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia baca pelan dahulu sir, baru kemudian dia lantunkan keras. Li thubuti dzalika fi hadits Abi Mahzurah radhiyallahu anhu allazi rawahu Muslim. Karena hal itu ada dalam hadis Abu Mahzurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan summa ya'udu fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah ya. Kemudian dia yakni orang yang azan itu mengulanginya lagi, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya dia baca pelan dulu baru dia ulang dengan keras. Itu tarji' sunnah hukumnya ya. Baik asyhadu an la ilaha illallah syahadat yang pertama maupun syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca sir dahulu baru kemudian dia lantunkan dengan keras jahar. Sunnah berikutnya yang ketujuh adalah at-taswibu fi azanis subuh. Taswib pada azan subuh. Apa taswib itu? Yakni membaca as-salatu khairum minan naum. Itu taswib. Ya, ini sunnah ya. Jadi kalau ada muazin tidak melakukan ya tetap sah azannya. Tetapi hilang ya, kurang keutamaannya dari sisi ini. Jadi melakukan taswib. Wa huwa ayyaqula ba'da hayya 'alal falah. Yani dia mengucapkan setelah hayya 'alal falah yang kedua ini ya, hayya 'alal falah yang kedua, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu ya. Marrataini, dua kali.
Liwurudi dzalika fi sunani Abi Daud, ya, karena itu terdapat dalam Sunan Abi Daud, ya, hadisnya di situ, ya. Kemudian yang ke-8 kita tuntaskan, ya, sampai 13 ini. Ayyakunal muazzinu sayyitan, ya, hasanas saut. Muazzin itu sayyid. Sayyid itu suaranya tinggi. Bukan sekedar keras, ya. Bukan sekedar nyaring, tapi juga tinggi. Nadanya tinggi, suaranya tinggi. Bagus, ya, hasanas saut. Bagus suaranya. Bukan juga keras, tinggi, tapi tidak enak didengar. Mengapa? Liyuri kokol basami'i wa yumila ilal ijabah. Untuk menyentuh hati pendengar, ya, agar orang yang mendengar itu juga tergerak, ya, bisa tersentuh hatinya, wa yumila ilal ijabah, dan membuat condong untuk memenuhi panggilan itu. Karena azan itu kan memanggil. Kalau suaranya bagus, indah, itu orang kan senang mendengarnya dan cenderung untuk diharapkan datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu alladzi ra'al adzana fi naum. Ini berdasarkan qaul, ya, sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Zaid ini seorang sahabat yang diajari lafaz azan itu dalam mimpi. Dan ceritanya lafaz azan itu kan dalam mimpi diajarkan. Nah, diajarkan itu kepada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini kemudian sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia dalam mimpi itu mendapatkan lafaz-lafaz tersebut. Ya. Lalu Nabi ringkasnya Shallallahu Alaihi Wasallam pun menetapkan itu sebagai redaksi yang digunakan untuk azan. Nah, tetapi bukan Abdullah bin Zaid yang azan, yang mimpi itu bukan dia yang disuruh azan. Ya, fakum ya Bilal. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam malah merintahkan Bilal, fakum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'ait. Lalu sampaikanlah, ya, wahai Abdullah bin Zaid, sampaikan kepadanya apa yang sudah engkau lihat dalam mimpimu, falyu'azzin bihi, ya. Lalu Bilal azan dengan itu. Mengapa Bilal yang diminta untuk azan? Fa innahu anda sautan mink. Karena dia, yakni Bilal itu lebih tinggi, lebih bagus suaranya daripada engkau. Ya, jadi sahabat yang mengetahui redaksi azan tadi, Abdullah bin Zaid itu suaranya kurang kurang cocok untuk azan. Nah, Bilal yang lebih cocok, maka Bilal yang diperintahkan. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Qala fil Misbah, dalam kitab Al-Misbah dijelaskan maksud dari anda sautan itu minhu itu adalah kinayatun an quwwatihi wa husni. Itu bentuk kiasan yang menunjukkan kuatnya suara Bilal dan juga bagusnya suara beliau. Makanya kemudian dialah yang azan. Jadi kita juga tahu diri, ya, azan itu, ya. Kalau memang kita suara bagus, ya silahkan, ya. Kalau kurang bagus, ya carilah yang lebih bagus suaranya. Itu yang ke-8, ya. Sunnah yang ke-9, ayakunal muazzinu ma'rufan bainan nasi bil khuluqi wal adalah. Muazzin itu dikenal di antara orang-orang dengan akhlak dan keadilannya. Jadi tidak sembarang orang muazzin itu, ya. Jangan sampai muazzinnya itu dikenal punya citra buruk dengan masyarakat. Apalagi dulu di masa lampau ketika pengumuman itu termasuk, jadi azan itu kan pengumuman. Pengumuman itu kan termasuk bentuk penyampaian berita. Nah, penyampaian berita dalam Islam itu kan tidak boleh dari orang fasik, orang yang suka bermaksiat,
ya, melakukan dosa besar dan sebagainya. Jadi minimal dia orangnya inilah ya, tidak fasik. Dia orang yang punya akhlak yang luhur ya, baiklah orangnya, dikenal baiklah masyarakat ya, bukan orang yang buruk. Lianna dzalika ada'a liqabuli khabarihi 'anil awqat. Ya. Karena hal itu yakni sikap ma'ruf dia ya, bahwa dia ma'ruf sebagai orang yang berakhlak baik, orang yang adil, ada'a liqabuli khabarihi 'anil awqat. Itu akan membuat lebih diterimanya kabar yang dia sampaikan tentang waktu sholat. Wali anna khabaral fasiqi la yuqbal, karena khabar informasi yang disampaikan orang fasik itu tidak diterima. Nah, ya. Kan fungsi azan itu kan menyampaikan informasi bahwa waktu sudah masuk. Kemudian yang ke-10, ada mutamtiti bil azani ay tamdiduhu wa taghanni bihi bal yukrahu dzalik. Ah, ini juga perlu diperhatikan ya. Tidak boleh jadi tidak melakukan tamtid. Tamtid itu ya dalam azan. Apa itu tamtid? Tamdiduhu, memanjangkan bacaan azan padahal tidak boleh panjang. Harusnya tidak boleh panjang tapi dipanjangkan. Justru yang harusnya panjang tidak dipanjangkan. Jadi misalnya ada orang baca Allahu Akbar, barnya dikasih panjang, kan tidak boleh itu. Allahu Akbar, salah. Tidak boleh melakukan hal tamtid. Kalau panjangnya itu tidak merusak makna, maka makruh. Artinya salah memanjangkan tapi tidak merusak makna, dia makruh. Tapi kalau sampai merusak makna, haram jadinya. Bisa jatuh kepada keharaman kalau merusak maknanya. Jadi sesuaikan dengan ketentuan tajwid. Tidak boleh juga dibuat irama-irama lagu yang meliuk-liuk sedemikian rupa yang mengurangi kesakralan azan. Nah, sampai dibuat seperti irama apa? Membuat orang itu tidak memandang ta'zim lagi azan. Ya. Bukan berarti azan tidak boleh berirama, boleh saja. Tapi iramanya adalah yang tidak merusak. Ya. Dan sampai dibuat misalnya ya mohon maaf ya, misalnya nada apa ya, lagu-lagu populer buat seperti lagu India nadanya gitu, haram hukumnya ya. Itu menjatuhkan keagungan syiar, jadi jangan dilakukan. Kalau tidak parah makruh, tapi kalau parah bisa jatuh kepada keharaman. Ya bal yukrahu dzalik. Yang ke-11, wa yusannu muazzinani fil masjid, ya disunahkan muazzinan, dua muazzin fil masjidi li azanil fajr. Di masjid itu untuk apa? Azan subuh, fajar. Disunahkan dua. Yuazzinu wahidun qabla al-fajri wal akharu ba'dah. Azan orang pertama sebelum fajar. Kemudian yang berikutnya azan setelah masuknya fajar, datangnya fajar. Subuh itu kan dua kali azan ya, sunnahnya. Wa dalilu dzalika hadisul Bukhari wa Muslim. Ya, ini hadis. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sungguhnya Bilal itu azan ketika masih malam. Belum fajar dia sudah azan tengah malam. Maka fakulu washrabu hatta tasma'u azan ibni ummi maktum. Maka silakan makan dan minum, artinya ini kalau sahur ya. Silakan makan dan minum sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini azan subuh. Dia tidak azan kecuali dikatakan kepadanya sudah subuh. Ya. Berikutnya ikhwafillah rahmatullahi alaikum yang ke-12. Wa yusannu lisami'il azanil insat. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan itu untuk diam. Jangan azan itu malah ngobrol ya, melakukan hal-hal yang
sendiri, yang lain ya dan sebagainya. Jadi simak ya, diam simak azan itu. Wa yaqula kama yaqulul muazzin, dan dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Menjawab azan. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari Muslim. Idza sami'tumun nida, jika kalian mendengarkan nida ya, panggilan, ya, mendengarkan azan. Faqulu misla ma yaqulul muazzin, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya, kecuali ya, lakin yaqulu fi hay'alatain, tetapi ya, kecuali dia nanti mengucapkan pada hay'alatain. Hay'alatain itu maksudnya pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika mendengarkan itu, maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau selain itu maka dijawab dengan apa? Dijawab dengan yang sama. Ya. Ini berdasarkan dalil Bukhari Muslim juga ya. Wa dalilu dzalika hadisul Bukhari wa Muslim. Wal lafzu lahu. Ya, lafaz yang digunakan di sini adalah redaksi Imam Muslim. Ini wa iza qala hayya 'alas shalah, jika dia ini muazzin itu telah berucap hayya 'alas shalah, qal, maka dia yang mendengarkan itu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula wa idza qala hayya 'alal falah, jika dia mengatakan hayya 'alal falah, ini muazzinnya, qal, ini yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sama ya, dua bacaan itu. Wa jaa fi akhiril hadis ya, anna man qala dzalika min qalbihi dakhalal jannah. Terdapat di akhir hadis itu, hadis riwayat Bukhari Muslim itu dengan redaksi Imam Muslim ya. Itu di ujung hadisnya disebutkan, siapa yang mengucapkan hal tersebut dari hatinya, man qala dzalika min qalbihi dakhalal jannah. Dia masuk surga. Ini hadis redaksi Imam Muslim ya. Kemudian ada lagi dalam bacaan taswib tadi, ya. Bacaan apa? Salatu khairum minan naum. Nah, itu juga berbeda ya. Dalam mazhab Syafi'i wa yusannu ay yaqula fit tasawwub atau fit taswib. Disunahkan baginya untuk berucap dalam bacaan ketika mendengar bacaannya muazzin itu, dia membaca apa? As-salatu khairum minan naum, ya, dua kali bacaan itu dibacakan, maka jawabannya adalah shadaqta wa barart, engkau benar ya, dan engkau telah berbuat baik ya. Maksudnya shadaqta bid da'wati ila ta'ah, engkau benar ya dengan seruanmu kepada ketaatan itu. Jadi kan orang azan itu kan mengajak kepada ketaatan. Dia benar dengan sikap, dengan seruannya itu. Dan juga wa annaha khairum minan naum, dan bahwasanya salat itu lebih baik daripada tidur. Itu ucapan orang yang azan. Itu makna ungkapan kita shadaqta, engkau benar. Ini benar dalam seruanmu dan benar dalam ungkapan as-salatu khairum minan naum. Wasir tabaron ya, dan engkau termasuk orang yang berbakti, orang yang berbuat kebajikan ya, shadaqta wa barart. Yang terakhir ikhwafillah, sunnah yang terakhir adalah ad-du'a was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan ya, berdoa dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan, setelah selesai. Ini bagi kedua belah pihak ya, yang azan dan yang mendengar. Wa yusannu lil muazzini walis sami', disunnahkan bagi muazzin dan pendengar, idzan tahal muazzinu min azanih, jika telah selesai muazzin dari azannya, sunahkan apa? Ayyusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u lahu bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam wa hudna alaihi. Dan berdoa untuk beliau sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti. Ya.
Hadisnya itu riwayat Muslim dan lain-lainnya. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Abdullah bin Amr, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idza sami'tumul muazzin, jika kalian telah mendengarkan muazzin, artinya sudah dia azan gitu kan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah semisal apa yang dia ucapkan. Artinya jawab azan tadi itu kan, jawab yang semisal dengan apa yang dia ucapkan, kecuali tadi ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan as-shalatu khairum minan naum. Kemudian setelah itu summa shallu alaihi, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra, karena sungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah bersolawat kepadanya karena atas hal itu, ya. Jadi Allah bersolawat, ya, dengan itu kepadanya 10 kali. Jadi, itu ya keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untuk aku wasilah. Makanya ada nanti di antara redaksi doa azan itu kan apa? Kita minta ati Muhammadanil wasilah. Ya. Nanti ada redaksinya di bawah ya. Yang hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa begitu? Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akunahu. Karena wasilah itu merupakan satu kedudukan di jannah yang tidak patut diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah. Dan aku berharap termasuk, ya, di antaranya. Faman sa'alallaha liyal wasilah tahallat alaihi syafa'ah. Siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, layak baginya mendapatkan syafaat. Ini istahaqqaha wa wajabat lahu. Ini dia pantas, ya, berhak untuk mendapatkan syafaat. Atau redaksi yang biasa kita dengar ini hadis riwayat Al-Bukhari. Wa rawal Bukhari wa ghairuhu an Jabirin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini riwayat Al-Bukhari dan lain-lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengucapkan, ya, ketika dia mendengarkan azan, artinya selesai azan ini, ya, dia membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ya Allah, ya Rabb, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan tegak. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah dia, ya, berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda, yang telah engkau janjikan. Siapa membaca itu, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia layak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Di ad-da'watu tamah maksudnya, ya, di seruan yang sempurna tadi maksudnya adalah da'watu tauhidil lati la yanaluha taghyirun wala tabdil. Ini seruan tauhid yang tidak mengalami perubahan dan penggantian. Itu kan dalam azan itu ada, ya, ada syahadat, ya, ada panggilan untuk beramal, ya, dan seterusnya. Itu ad-da'watu tamah. Kemudian al-fadilah, apa al-fadilah dalam maksud hadis tadi, ya? Yani ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kalau wasilah tadi kan sudah dijelaskan di hadis di atas. Itu manzilatun fil jannah, satu kedudukan istimewa yang ada di surga. Kalau al-fadilah itu apa? Al-martabatuz zaidatu ala sairil khalaiq. Martabat yang lebih, martabat, ya, tingkat tambahan, ya, di atas seluruh makhluk. Ya, ini juga kedudukan yang istimewa. Kemudian maqaman mahmuda itu maksudnya yuhmadul qaimu fi, ya, terpujilah orang yang berada pada posisi itu. Allazi wa'adta, yang kau janjikan, maksudnya yang ada di Allah janjikan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Isra itu ada, ya, biqaulihi lahu subhanahu, ada firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Nah, itu yang kita maksud dengan alladzi wa'adta. Ya. Kedudukan terpuji yang Allah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul mu'azzinu sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a bi sautin akhfadha minal azani wa munfasilin anhu. Ya. Muazzin tadi bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan suara yang lebih rendah daripada azan dan terpisah dari azan. Jadi betul-betul azannya sudah selesai, la ilaha illallah, sudah benar-benar berhenti, baru kemudian dia bersolawat, membaca doa gitu. Jangan sampai dikira masih bagian dari azan, ya. Hatta la yutawahhama annaha min alfazil azan, ya, hingga tidak keliru dikira bagian dari lafaz azan. Jadi dia pisahkan solawat dan doa itu, dan bacaannya lebih lirih, ya, lebih rendah. Jangan sampai bacanya juga keras seperti bacaan azan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum beberapa sunnah azan yang dikemukakan ya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Ada total 13 ya. 13 sunnah azan yang kita ulas ya. Sampai di sini kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kami persilahkan. Kalau ada ya. Boleh ya, yang mengikuti secara online juga boleh ya. Nyampaikan di kolom Zoom ya. Atau bertanya secara lisan juga boleh. Ya, ada satu pertanyaan di sini tentang orang yang berkata-kata lain selama azan dikumandangkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu makruh hukumnya ya. Tadi sudah disampaikan di poin berapa itu? Poin ke-12. Jadi wa yusannu lisami'il azanil insat. Disunnahkan bagi orang yang mendengar azan itu insat. Insat itu diam. Berdiam, menyimak. Bukan malah ngobrol atau melakukan hal-hal lain. Ya. Jadi hukumnya makruh ya, berbicara saat azan. Kecuali ada hajat, ada hal yang penting ya. Termasuk menerima telepon, kalau nggak penting nggak usah. Nanti saja simak dulu azan itu. Ya, kecuali ada hajat ya, misalnya ada orang hampir jatuh di lubang, misalnya kita ingatkan, awas ada lubang misalnya. Nah, itu boleh, tidak makruh ya. Karena ada hajat begitu. Atau ada orang nyebrang hampir ketabrak, nah, kita ingatkan, nah, boleh. Tapi kalau tidak ada hajat makruh jadinya. Jadi ketika azan tidak usah ngobrol. Ya itu ya untuk pertanyaan yang pertama yang disampaikan di kolom chat. Ya, kalau ada yang lain silakan ya. Kalau ada ya. Silakan. Jadi kan tadi kalau mengucapkan hayya 'alas shalah menghadap ke kanan kalau tidak salah. Iya. Kalau hayya 'alal falah itu. Iya. Dan Ustaz, apakah ketika sebelum mengucapkan itu menghadap memang ke kanan pada saat mau melafazkan hayya 'alas shalah? Iya. Atau memang pada saat mau mengucapkan hayya 'alas shalah itu perlahan-lahan wajah kita menghadap ke kanan? Iya. Iya. Sudah. Ya, jadi dianjurkannya itu ketika bacaan misalnya hayya 'alas shalah dia menghadap ke kanan. Ya, boleh dia menghadap sejak awal. Jadi begitu selesai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh dia menghadap ke kanan baru kemudian melantunkan kalimat itu. Ya, jadi biar tidak menyulitkan ya. Dia misalnya perlahan-lahan dia ke kanan gitu ya. Jadi sejak awal dia menghadap kanan. Hayya 'alas shalah. Nah, demikian pula hayya 'alal falah begitu, hadap dulu ke kiri. Ingat ini dengan lehernya saja ya. Bi unukihi la bi sadrih. Dengan leher saja bukan dengan dadanya. Jadi dadanya tetap menghadap ke kiblat.
Itu sunnahnya. Hanya begini ya. Kalau misalnya tidak pakai sound, tidak pakai mic misalnya, berarti kan begini. Nah, begini. Nah, dadanya sendiri tetap leher saja. Menoleh lah kalau bahasanya ini menoleh. Kalau kita sebut menghadap nanti khawatirnya salah paham. Kalau menghadap itu kan kakinya itu bergeser. Nah, kan dada bergeser toh. Nah, ini kakinya tetap menghadap, hanya menoleh. Noleh itu dengan leher ya. Bukan dengan kaki, dengan dada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana fungsi dan kedudukan azan pada saat saya pernah lihat juga itu azan pada saat dikubur di kuburan, di mayat itu selama dihadapkan ke kiblat. Itu azan, seruan azan. Kedudukan azan itu sudah. Iya, ada memang yang ini tentang azan di kuburan ya, meskipun sebenarnya bukan topiknya kita ya, tapi ya karena masih berkaitan ya. Azan di kubur itu memang ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menganjurkan itu sebagai bentuk kias. Dalilnya apa? Kias. Jadi bukan tidak ada dalilnya, itu dalilnya ada, kias namanya. Dikiaskan atau dianalogikan dengan apa? Azan ketika baru lahir. Jadi orang baru lahir muncul ke dunia dan ketika dia meninggalkan dunia. Kiasnya di situ. Meskipun tidak semua ulama Syafi'iyah menerima kias seperti ini. Ya, bahkan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan azan di kubur. Tapi ada yang melakukan itu dengan alasan tadi. Ya. Jadi jangan juga terburu-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, namanya kias. Hanya saja tidak disepakati penggunaannya. Bukan hanya di eksternal mazhab, di dalam internal mazhab Syafi'i sendiri pun juga tidak disepakati. Kan dalam mazhab Syafi'i juga ada yang menyatakan itu bid'ah. Ya. Hanya saja harus dipahami ya, bid'ah dalam mazhab Syafi'i itu tidak melulu haram ya. Bahkan ini pandangan jumhur ulama, bid'ah itu bisa saja makruh, tidak sampai haram. Begitu. Kalau yang agak sering kita dengar di zaman sekarang ini, bid'ah itu hanya satu saja hukumnya, haram. Begitu ya. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak begitu. Bahkan kalau penjelasan Ibnu Abdissalam itu bahkan hukumnya bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah malah wajib. Iya, ada bid'ah yang wajib, ada. Ya, ada yang sunnah sesuai dengan ahkamul khamsah itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada juga yang haram. Jadi hati-hati menggunakan istilah itu karena tidak disepakati penggunaan istilah itu. Ada yang menggunakannya dengan satu termin saja, kalau disebut bid'ah itu otomatis haram. Ada yang memilah. Nah, jadi ketika bicara tentang bid'ah itu harus diperjelas dulu ini terminologi ini menurut siapa gitu. Agar kita satu pemahaman ya. Jangan sampai kita mengatakan ini bid'ah tapi maksud kita haram, ternyata yang lain memahami bid'ah yang tidak haram. Begitu. Ya, tapi bukan ini sebenarnya topik kita ya. Saya singgung sedikit ya biar menambah wawasan. Di bid'ah itu tidak semua haram ya dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada mubah, sunnah. Bahkan kalau mengikuti terminologinya Ibnu Abdissalam tadi, ini juga ulama terkemuka ya. Ibnu Abdissalam itu dikenal sebagai sultanul ulama. Ya, beliau pakar dalam bidang tafsir, dalam bidang usul fikih. Nah, beliau katakan ya bid'ah itu ada 5 hukumnya. Jadi tidak serta-merta bid'ah itu haram, tergantung apa dulu bid'ahnya. Begitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i disebut bid'ah, belum tentu itu haram. Begitu. Ya. Di sama tadi ada orang azan tidak menghadap ke kiblat. Itu kan menyelisih itu, bid'ah itu. Tapi ternyata makruh hukumnya. Ya, sah saja ya, dan tidak berdosa dia melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab.
Terakhir kalau ada ya. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, kita cukupkan dahulu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk ke topik iqamah. Azan yang sudah selesai ya. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang iqamah. Ya, dan juga panggilan untuk sholat yang tidak difardukan, untuk selain sholat fardu maksudnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.